Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari niat perjalanan. Perjalanan umroh ini tidak lahir dari keputusan singkat atau keinginan sesaat, melainkan dari doa yang dipanjatkan berulang kali dalam diam, dari keinginan yang disimpan bertahun-tahun oleh pasangan jamaah Indonesia ini, yang berharap suatu hari Allah benar-benar memanggil mereka menjadi tamunya. Di balik senyum yang terlihat tenang, ada perjalanan hidup panjang yang mereka lalui, penuh usaha, kesabaran, dan penantian yang tidak selalu mudah, hingga akhirnya niat itu perlahan berubah menjadi kenyataan. Sejak niat itu ditetapkan, umroh bukan lagi sekadar perjalanan ibadah, melainkan harapan untuk memulai lembaran baru dalam hidup, meninggalkan beban masa lalu, dan membersihkan hati dari hal-hal yang selama ini tak pernah benar-benar terselesaikan. Mereka meyakini bahwa umroh adalah momen pertemuan paling jujur antara hamba dan Allah, tempat di mana tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan, dan tidak ada alasan untuk bersembunyi di balik dunia. Hari demi hari menjelang keberangkatan diisi dengan berbagai persiapan, bukan hanya fisik dan materi, tetapi juga batin, karena mereka sadar perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Setiap malam terasa lebih hening, setiap doa terasa lebih panjang, dan setiap harapan diselipkan dengan satu permintaan sederhana. Semoga langkah mereka diterima, dan niat mereka tidak ternodai oleh apapun selain keikhlasan. Di balik persiapan itu, ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan, bercampur dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Karena semakin dekat hari keberangkatan, semakin besar kesadaran bahwa mereka akan berdiri di tempat paling suci, tempat di mana setiap niat diuji dan setiap kesalahan seolah diperlihatkan kembali. Namun mereka tetap melangkah, karena keyakinan mereka sederhana. Jika Allah telah memanggil, maka tidak ada alasan untuk ragu. Tanpa mereka sadari, niat yang telah disusun dengan penuh harapan inilah yang kelak menjadi awal dari pengalaman batin yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang tidak hanya membawa mereka jauh secara fisik, tetapi juga mengguncang hati mereka di titik paling dalam. Harapan di Tanah Suci. Setibanya di Tanah Suci, perasaan haru langsung menyelimuti hati para jamaah umroh Indonesia ini, karena langkah yang selama ini hanya ada dalam doa kini benar-benar menginjak tanah yang penuh sejarah dan keberkahan. Udara terasa berbeda, bukan hanya karena iklim atau suasana, tetapi karena kesadaran bahwa setiap detik yang mereka lalui berada begitu dekat dengan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Di setiap langkah menuju hotel dan tempat ibadah, hati mereka dipenuhi rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, seolah setiap pandangan adalah pengingat bahwa Allah benar-benar mengabulkan panggilan ini. Mereka berjalan bersama jamaah dari berbagai negara, namun dalam hati masing-masing tersimpan harapan pribadi yang tak pernah mereka ucapkan dengan lantang. Malam-malam pertama di Tanah Suci terasa begitu hening dan sakral. Doa-doa mengalir lebih jujur, air mata jatuh tanpa paksaan, dan hati perlahan mulai membuka diri. Mereka meyakini bahwa di tempat ini, doa tidak sekadar dipanjatkan, tetapi didengar, bahkan sebelum sempat terucap sepenuhnya. Harapan demi harapan mulai disusun ulang, bukan lagi tentang dunia semata, melainkan tentang pengampunan, ketenangan, dan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di Tanah Suci ini, mereka berharap dapat meninggalkan beban masa lalu yang selama ini mengendap dalam hati, berharap pulang sebagai manusia yang lebih ringan langkahnya. Namun di balik ketenangan itu, terselip rasa cemas yang sulit dijelaskan, karena semakin dekat dengan Ka'bah, semakin besar kesadaran bahwa mereka akan berhadapan langsung dengan kejujuran diri sendiri. Harapan dan ketakutan berjalan beriringan, menunggu momen ketika pandangan pertama akhirnya tertuju pada rumah Allah. Tanpa mereka sadari, harapan yang begitu besar inilah yang perlahan membawa mereka menuju titik paling menentukan dalam perjalanan umroh ini, sebuah momen yang kelak akan mengguncang perasaan mereka jauh lebih dalam dari yang pernah dibayangkan. Saat pandangan tertuju pada Ka'bah, langkah mereka melambat saat memasuki area Masjidil Haram. Suara langkah kaki para jamaah berpadu dengan lantunan doa yang terdengar lirih namun penuh harap, dan di momen itulah hati mulai berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara rindu, kagum, dan ketegangan, seolah tubuh mereka tahu bahwa sebentar lagi akan berhadapan dengan sesuatu yang selama ini hanya hadir dalam doa.
Ketika pandangan mereka akhirnya tertuju pada Ka'bah untuk pertama kalinya, dunia seakan berhenti sejenak, suara di sekitar terasa menjauh, dan hanya ada satu titik hitam besar yang berdiri kokoh di hadapan mata. Banyak jamaah meneteskan air mata karena haru, namun bagi sebagian orang, termasuk mereka, momen ini justru memunculkan perasaan yang jauh lebih dalam dan tidak terduga. Alih-alih langsung merasa damai, dada mereka justru terasa berat, napas menjadi pendek, dan tubuh seolah kehilangan keseimbangan emosional, seperti ada beban tak kasat mata yang tiba-tiba diletakkan di hati. Perasaan ini datang begitu cepat, tanpa peringatan, dan sulit dijelaskan dengan logika apapun. Mereka mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan memejamkan mata sejenak, berharap perasaan itu hanya efek kelelahan atau emosi sesaat. Namun semakin lama mereka berdiri di hadapan Ka'bah, semakin kuat perasaan aneh itu bertahan, seolah ada dialog batin yang sedang terjadi tanpa kata-kata. Di tengah ribuan jamaah yang larut dalam doa dan tangis haru, mereka justru diliputi kegelisahan yang membuat hati bertanya-tanya, mengapa momen yang seharusnya paling menenangkan justru terasa paling mengguncang. Tidak ada yang salah secara fisik, namun batin mereka seperti sedang disorot dengan cahaya yang terlalu terang. Tanpa mereka sadari, saat itulah perjalanan umroh ini mulai berubah arah, bukan lagi sekadar ritual ibadah, tetapi menjadi perjalanan batin yang menuntut kejujuran penuh, karena di hadapan Ka'bah, tidak ada tempat untuk menyembunyikan isi hati yang sebenarnya. Rasa merinding yang tak biasa. Perasaan aneh itu tidak berhenti setelah pandangan pertama, justru semakin kuat ketika mereka mencoba melangkah lebih dekat ke area tawaf. Tubuh mulai bereaksi dengan cara yang tidak biasa, kulit terasa meremang, jantung berdebar lebih cepat, dan ada sensasi dingin yang menjalar pelan dari tengkuk hingga ke punggung, seolah tubuh sedang memberi peringatan akan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Di tengah kerumunan jamaah yang bergerak mengelilingi Ka'bah dengan khusyuk, mereka justru merasa seperti terpisah dari suasana sekitar. Suara doa terdengar samar, langkah kaki terasa berat, dan konsentrasi mulai buyar karena rasa merinding yang semakin sulit dikendalikan. Tidak ada rasa sakit, namun ada tekanan batin yang perlahan menguasai. Beberapa kali mereka mencoba mengalihkan pikiran, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah efek kelelahan atau emosi berlebihan, tetapi tubuh seolah menolak penjelasan itu. Rasa dingin kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, membuat mereka tanpa sadar menggenggam tangan lebih erat, mencari rasa aman di tengah ribuan manusia. Yang paling mengganggu bukanlah rasa merinding itu sendiri, melainkan perasaan seolah sedang diawasi, bukan oleh manusia, tetapi oleh kesadaran batin yang dalam. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa di tempat ini, tidak ada niat yang bisa disembunyikan, dan tidak ada dosa yang benar-benar terlupakan. Sebagian jamaah mungkin merasakan haru dan ketenangan, namun bagi mereka, rasa merinding ini justru menghadirkan kegelisahan yang sulit dijelaskan dengan logika. Bukan ketakutan yang membuat ingin lari, melainkan ketegangan yang memaksa hati untuk diam dan mendengarkan suara batin sendiri. Tanpa mereka sadari, rasa merinding yang tak biasa ini bukan sekadar reaksi fisik, melainkan awal dari ujian batin yang lebih dalam, sebuah fase di mana hati mulai dipaksa untuk jujur sepenuhnya sebelum langkah lebih jauh di hadapan rumah Allah. Pertanyaan dalam hati. Di tengah rasa merinding yang belum juga mereda, pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan dalam hati mereka. Bukan pertanyaan yang terucap dengan kata-kata, tetapi dialog batin yang datang tanpa diundang. Mengapa perasaan ini muncul justru di tempat paling suci, di saat doa seharusnya terasa paling ringan dan hati seharusnya paling tenang? Mereka mulai menelusuri isi hati sendiri, mencoba mengingat kembali niat awal keberangkatan, mencari apakah ada harapan duniawi yang ikut terselip, apakah ada doa yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding kepasrahan. Semakin direnungkan, semakin terasa bahwa keheningan di depan Ka'bah bukan sekadar ketenangan, tetapi ruang bagi hati untuk bercermin tanpa filter. Pertanyaan itu terus bergulir. Apakah ini sekadar perasaan pribadi, atau ada pesan yang sedang disampaikan dengan cara yang tidak biasa? Apakah Allah sedang menguji ketulusan niat mereka, atau justru mengingatkan tentang dosa-dosa lama yang belum benar-benar disesali sepenuh hati? Di hadapan Ka'bah, mereka menyadari satu hal yang selama ini sering terlupakan, bahwa tidak semua orang yang datang membawa hati yang siap, dan tidak semua ibadah langsung terasa ringan.
Ada kalanya Allah justru membuka tabir batin terlebih dahulu, sebelum memberi ketenangan yang sesungguhnya. Rasa takut perlahan muncul, bukan takut pada tempat atau suasana, tetapi takut pada diri sendiri. Takut jika selama ini ibadah dilakukan hanya sebagai rutinitas, bukan sebagai bentuk penyerahan diri sepenuhnya. Pertanyaan itu menusuk pelan, namun terus bertahan, memaksa mereka untuk jujur tanpa kompromi. Namun di balik semua pertanyaan itu, terselip harapan kecil bahwa kegelisahan ini bukan pertanda penolakan, melainkan panggilan untuk berhenti sejenak, merenung lebih dalam, dan memperbaiki apa yang masih belum lurus sebelum melanjutkan langkah di hadapan rumah Allah. Saat hati diuji di hadapan Ka'bah, ujian itu tidak datang dalam bentuk suara keras atau kejadian luar biasa, melainkan hadir pelan melalui ingatan-ingatan lama yang tiba-tiba bermunculan tanpa bisa dicegah. Kesalahan yang pernah dianggap kecil, janji yang pernah diabaikan, dan doa yang dulu hanya diucapkan di bibir, kini terasa datang satu persatu, menekan hati tanpa ampun. Semakin mereka mencoba fokus berdoa, semakin jelas suara hati berbicara, seolah mengingatkan bahwa tidak semua ibadah dilakukan dengan keikhlasan penuh. Ada masa ketika ibadah terasa sekadar rutinitas, ada doa yang dipanjatkan hanya saat membutuhkan, dan ada ketaatan yang goyah ketika dunia terasa lebih menarik. Hati mereka terasa diuji bukan untuk dijatuhkan, tetapi untuk dibuka, karena di tempat ini, Allah seakan meminta kejujuran total. Tidak ada ruang untuk pembelaan diri, tidak ada alasan yang bisa disusun rapi, hanya ada pengakuan diam-diam bahwa sebagai manusia, mereka tidak selalu setia pada jalan yang benar. Di tengah ribuan jamaah yang terus bergerak dalam tawaf, mereka justru merasa seperti berhenti di satu titik batin yang sunyi. Langkah kaki tetap berjalan, namun hati terasa tertahan, seolah sedang diminta untuk tidak terburu-buru meminta ketenangan, sebelum keberanian untuk mengakui kesalahan benar-benar muncul. Rasa takut kini berubah bentuk, bukan lagi kegelisahan tanpa arah, melainkan kesadaran bahwa ujian ini adalah bagian dari proses mendekat. Bahwa mungkin ketenangan tidak diberikan di awal, karena hati masih perlu dibersihkan dari beban yang selama ini dipendam tanpa pernah benar-benar diserahkan kepada Allah. Di titik inilah mereka mulai menyadari bahwa umroh bukan hanya tentang sampai di depan Ka'bah, tetapi tentang keberanian menghadapi diri sendiri. Dan ujian hati ini, seberat apapun rasanya, mungkin adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di tempat yang paling dalam. Bukan azab, melainkan teguran. Perlahan, di tengah kelelahan batin yang menekan sejak tadi, muncul satu pemahaman yang menenangkan, bahwa apa yang mereka rasakan mungkin bukanlah azab seperti yang ditakuti, melainkan teguran halus yang datang tepat waktu. Teguran yang tidak melukai fisik, tetapi menyentuh sisi terdalam hati yang selama ini jarang disentuh. Mereka mulai menerima bahwa tidak semua tamu Allah langsung disambut dengan ketenangan, karena sebagian justru perlu diingatkan terlebih dahulu. Bukan untuk dipermalukan, tetapi agar tidak membawa kesombongan, ego, atau harapan duniawi terlalu jauh ke hadapan rumahnya. Di titik ini, rasa takut perlahan berubah menjadi kepasrahan, karena mereka menyadari bahwa jika Allah ingin menolak, tidak perlu memberi kesempatan berdiri sejauh ini. Teguran ini justru terasa seperti tanda kasih, agar mereka datang dengan hati yang lebih rendah dan doa yang lebih jujur. Mereka berhenti menuntut perasaan tenang, berhenti memaksa air mata haru, dan mulai menerima apapun yang Allah izinkan dirasakan. Dalam kepasrahan itulah, doa mengalir tanpa kata-kata indah, hanya pengakuan sederhana bahwa sebagai manusia, mereka masih banyak kekurangan. Kesadaran ini membuat langkah mereka terasa lebih ringan, bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati tidak lagi melawan proses. Teguran yang awalnya terasa berat, kini berubah menjadi pengingat bahwa ibadah bukan tentang perasaan, melainkan tentang kejujuran dan penerimaan. Di saat itulah mereka memahami bahwa Allah tidak sedang menjauhkan, justru sedang mendekatkan dengan cara yang tidak biasa. Karena terkadang, teguran adalah bentuk kasih sayang paling dalam, agar seorang hamba tidak datang dengan hati yang salah. Panggilan untuk kembali. Setelah melewati kegelisahan, ketakutan, dan ujian batin yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, akhirnya mereka memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh langkah kaki melangkah, tetapi seberapa dalam hati bersedia kembali. Umroh ini bukan hanya membawa mereka ke tanah suci,
tetapi membawa mereka pulang ke dalam diri sendiri. Rasa yang dulu dianggap menakutkan kini berubah menjadi pengingat bahwa Allah memanggil setiap hamba dengan cara yang berbeda. Tidak semua dipanggil dengan air mata haru, sebagian dipanggil dengan kegelisahan, agar sadar bahwa yang paling dibutuhkan bukan perasaan indah, melainkan hati yang jujur dan siap berubah. Mereka tidak lagi menuntut jawaban atas apa yang dirasakan, karena perlahan mereka mengerti bahwa tidak semua pengalaman perlu dijelaskan. Ada pertemuan dengan Allah yang cukup disimpan di dalam hati, menjadi rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ketika akhirnya mereka meninggalkan Masjidil Haram, langkah terasa lebih ringan, bukan karena semua dosa terhapus seketika, tetapi karena hati telah belajar untuk tunduk dan menerima. Panggilan untuk kembali bukan hanya untuk masa lalu, tetapi untuk kehidupan setelah umroh ini berakhir. Perjalanan ini meninggalkan bekas yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa jelas dalam sikap dan pilihan hidup ke depan. Umroh telah mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak selalu datang dengan keajaiban besar, melainkan dengan keberanian untuk jujur dan rendah hati. Dan di sanalah mereka mengerti bahwa rasa merinding yang pernah dirasakan di depan Ka'bah bukanlah tanda penolakan, melainkan panggilan lembut untuk kembali menjadi hamba yang sebenar-benarnya, hamba yang tidak datang dengan tuntutan, tetapi dengan kepasrahan.